Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas pada bab 1, yakni perilaku moderat dalam Islam. Tentunya kalian tahu ya apa itu moderat ya. Apa sih moderat itu? Itu. Bahwa moderat itu berasal dari kata bahasa Latin, dari kata moderatio, yang artinya tidak berlebih-lebihan atau sedang. Nah, ini dari bahasa Latin artinya tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Ini menurut Kamus Besar Indonesia bahwa moderat adalah sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kemudian dasar untuk materi bab ini adalah Al-Quran, surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 143. Nah, kita baca sama-sama. Coba cek bukunya. Bahwa bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Satu ayat aja, ayatnya ayat 143. Kemudian makna yang terdapat dalam ini terdapat dalam buku kalian masing-masing ya. Silakan dilihat maknanya, terjemahannya, dan jangan lupa membaca surat ini dibarengi dengan ilmu tajwid. Nah, yang kita bahas pada materi hari ini. Oke, selanjutnya adalah pengamalan dalil perilaku moderat. Nah, sekarang diamalkan. Yang tadi kita baca itu diamalkan bahwa umat yang bersifat moderat diartikan sebagai umat yang tidak ekstrim kanan ya atau kelompok teroris, dan tidak pula ekstrim kiri, kelompok liberal. Nah, ini bahwa Islam itu bahwa tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Jadi tengah-tengah ya. Kemudian umat yang moderat mengambil jalan tengah dengan cara-cara yang bijaksana dan dialog yang bermartabat. Ya, jadi tidak kiri, tidak kanan, tapi tengah-tengah. Ingat ya tadi dalil Qur'annya. Kemudian memahami dalil perilaku moderat tadi, perintahnya bagaimana Pak? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengikuti jalan yang benar. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Islam sebagai umat yang moderat. Ya, tadi dijelaskan bahwa agama Islam merupakan agama penyambung dari ajaran-ajaran sebelumnya. Dikarenakan agama Islam merupakan agama atau ajaran penyambung, maka Rasulullah SAW membimbing umatnya untuk menjadi umat yang baik dan berakhlak mulia. Nah, ini Islam ya, jadi Nabi membimbing kita untuk menjadi umat yang baik dan berakhlak mulia, tidak saling ego dan lain sebagainya. Kemudian anak sekalian perhatikan pada slide berikutnya, di samping ayat tadi Al-Baqarah juga kita terdapat sebuah hadis ya.
memahami makna hadis perilaku moderat. Hadis riwayat Bukhari yang berkaitan dengan perilaku moderat adalah mengajarkan umat Islam untuk menjalankan amal ibadahnya. Nah, ini artinya mengajarkan umat Islam untuk mengamalkan amal ibadahnya, artinya tidak mengganggu orang lain. Kita fokus kepada apa yang kita sekarang kita ibadah ya, tidak boleh kita mengganggu orang lain dengan keseimbangan. Ingat, dengan keseimbangan, diingatkan untuk menyeimbangkan dalam urusan dunia dan akhirat. Contohnya bagaimana, Pak? Jadikan siang untuk bekerja dan malam untuk beribadah. Jadi jangan hanya siang ini kita tiduran, malas-malasan, tidak boleh. Islam mengatakan bahwa siang silakan kita punya potensi yang ada untuk bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing tentunya. Kemudian ingat, ada siang, ada malam. Nah, waktu malam atau petang itu untuk beribadah sehingga seimbang. Ada siang, ada malam, ada kerja, ada ibadah. Ini ajaran Islam tentang hadis berkaitan dengan sifat perilaku moderat. Kemudian apa sifat ciri-cirinya, Pak? Nah, ini ya, bahwa ciri-ciri orang muslim yang memiliki sikap moderat adalah yang pertama, mengambil jalan tengah dalam beragama. Nah, ini ingat ya, mengambil jalan tengah dalam beragama sesuai dengan tadi ayat Al-Qur'an Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, berkeseimbang antara dunia dan akhirat. Nah, ini kita tidak boleh dunia terus sehingga akhiratnya kita lupakan. Sebaliknya, kita akhirat terus sementara kita tidak butuh dunia, itu juga salah. Jadi kita setiap doa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Jadi kita di dunia mau nggak mau kita harus bercampur dengan dunia. Ya, kita ini manusia bukan malaikat ya, butuh makan, butuh berpakaian, butuh tempat dan lain sebagainya. Karena itu butuh, maka diusahakan kita untuk bekerja, kan gitu. Dan ingat, kita nanti setelah malam ada waktu untuk beribadah. Artinya kalau malam itu kita ibadah, artinya kita sudah tua, sudah meninggal. Artinya kita kalau sudah meninggal pasti akan berjumpa dengan Allah SWT. Yang ketiga, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang keempat, memiliki sikap toleran sesuai ajaran Islam. Ingat, sikap toleran atau bertasamuh, menghormati hak-hak orang lain untuk beribadah. Yang kelima, tidak bersikap diskriminatif. Nah, ini karena agama itu rahmatan lil alamin. Yang keenam, bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan. Nah, ingat, ini umat yang banyak, umat yang bermajemuk. Kalau ada sesuatu maka diputuskan dengan cara bermusyawarah. Ini ajaran Islam moderat pada bab ini ya. Nah, sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan minggu depan kita akan berjumpa lagi kepada bab 2. Ingat, Al-Baqarah yang tadi kita baca sama-sama, kita harus dimengerti, diamalkan, gak usah dihafal, tapi diamalkan apa yang terdapat dalam ayat tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.